kita akan analisa dulu. Kalau saya pribadi untuk analisa market, biasanya gue akan mulai dari time frame H1 ya, time frame H1, dan gue akan ganti ke line chart. Alright, gue akan ganti ke line chart untuk melihat di mana di mana area kritikalnya, area support dan juga resistennya. Di sini sering berbenturan. Kenapa gue kenapa gue taruh garis di sini? Karena area ini beberapa kali disentuh dan beberapa kali membuat base di area sini. Sebelum adanya breakout ya ataupun penembusan, dia melakukan sideways dulu. So dari sini untuk H1 dia punya resistance, gue bisa marking dulu ya, gue bisa tandain dulu. Dan di sini dia punya area support. Oke. Biarkan gue bekerja dulu. So setelah ini, actually di H1 punya candle, di sini ada triple bottom ya, apapun itulah ya. Kita akan move lagi ke time frame yang lebih kecil ya, karena di time frame H1 zona ini kalian sendiri 400 pip men, besar banget zonanya. Makanya kita akan kecilkan lagi di time frame yang lebih kecil juga, di M30. Ya, possibility untuk dia naik ke atas ini sangat-sangat kuat ya, karena dia baru membuat pola pattern di bawah sini dan baru saja melakukan pullback bawah tadi. Ada pola pattern di sini, ada flag ya, M30 bullish flag di situ, M15. Oke. Sekarang trennya sedang membuat kenaikan ya, mungkin malam hari ini akan ada kenaikan maksimum sampai 5.000 ya. Dia akan kembali, apa yang saya lihat, dia akan kembali ke 5.000 dan akan melakukan penurunan ke bawah lah sampai mungkin arah sini. Jadi untuk sekarang ini jam setengah 9 malam ini, kita akan berfokus kepada buy dulu ya. Kita akan mencari area buy. Alright, kita akan mencari area buy position. So just waiting dulu sebentar untuk kita lihat momentum ini sebenarnya mau kemana dan adakah kesempatan untuk kita melakukan entry lah. Kenapa gue memutuskan untuk fokus buy? Because if you see the trend ya, dia masih lagi bullish dan konsisten bullish, membuat pola pattern flag di sini, ada bullish flag di sini, ada breakout resistance, breakout support, dan di sini kembali dia membuat flag yang kecil, ya strong juga, dan ada beberapa kali mencoba untuk melakukan penembusan ke bawah tapi nggak kuat, ditanda dengan ekor yang panjang di bawah sini. So makanya dia break atas, tapi kita lihat dulu ya, sebelum kita entry buy position, adakah resistance ini di break atau enggak. Kalau dari time frame M15 masih labil banget ya, masih labil banget. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pada saat dia breakout daripada trend line yang di sini, candle ini tidak langsung close di atas daripada resistance atas ini. So dia punya potensi dia nggak break sini dan lanjut ke bawah. Bisa jadi dia nggak mantul di area trend line untuk sambung lagi ke atas, tapi dia malah jebol dan sambung lagi ke bawah. So apa yang harus kita lakukan? Kita akan move lagi ke time frame yang lebih besar, karena di M15 confirmationnya seperti itu. Kalau kita move ke time frame M30 di sini ada base ya. Sini ada base dan ada engulfing di sini, tapi dia sejajar teman-teman. Dia sejajar dengan resistance sebelumnya. So 50-50 untuk dia break atas atau dia mantul dari dia punya resistance. Harapan terakhir untuk kita boleh tahu adakah dia boleh melanjutkan kenaikan yang tinggi atau enggak, atau dia mungkin naik sedikit doang habis 76, itu ada di time frame H1 ya. Di time frame H1 closingnya masih lama, masih ada 27 menit sekian ya. So kita just waiting saja dulu ya, sambil melihat
Ini goal, adakah memang dia membuat satu pola kenaikan ya bullish flag seperti apa yang kita gambarkan tadi, atau malah dia ingin melakukan penurunan ya pada saat dia menyentuh area resisten atas ini. Alright, so